Pernah nggak sih lo mikir kenapa orang Bali itu namanya kayak sama semua? Kayak kok Made lagi, Nyoman lagi. Dan kenapa pas hari raya Nyepi, jalanan Bali bisa benar-benar kosong. Kayak dunia yang tanpa penghuni. Nah, beberapa waktu lalu gue main Ome TV dan ketemu sama orang Bali yang ramah banget. Dan dari situ gue belajar banyak soal budaya mereka yang keren abis. Pokoknya di situ gue banyak nanya banget karena di situ pas banget gue H-1 sebelum hari raya Nyepi kalau nggak salah. Jadi gini, nama di Bali itu bukan cuma nama, tapi juga penanda urutan kelahiran. Gue udah searching di Google dan misalnya itu yang pertama, anak pertama itu bisa disebut Wayan atau Putu atau Gede. Dan anak kedua itu bisa dipanggil Made atau Kadek. Anak ketiga itu bisa dipanggil Nyoman atau Komang. Dan anak keempat nih bisa dipanggil Ketut. Dan ini berlaku baik cowok maupun cewek. Makanya jangan kaget kalau lo ketemu banyak orang bernama Made di Bali. Karena ya mereka anak kedua. Simple tapi dalam banget budayanya. Nah, terus nih, ada istilah Banjar yang juga sempat gue tanyain. Banjar itu kayak RT atau RW versi Bali. Tapi lebih dari itu, Banjar punya fungsi sosial dan budaya yang kuat banget. Mereka kompak kalau ada acara adat, gotong royong, sampai bikin ogoh-ogoh pun bareng. Jadi, tiap Banjar punya peran penting banget buat kehidupan masyarakat di Bali. Sekarang nih, kita masuk ke topik yang sering bikin penasaran, yaitu kasta. Di Bali, sistem kasta itu setahu gue nih ya, karena gue udah searching juga, itu ada 4. Yang pertama Brahmana atau pemuka agama. Kedua Kesatria, itu biasanya keturunan bangsawan atau raja. Ketiga Waisya, itu biasanya pedagang atau pengusaha. Dan yang keempat Sudra. Sudra itu masyarakat umum di Bali. Tapi fun fact-nya, kehidupan sosial di Bali tuh nggak kaku-kaku amat. Dari yang gue tanyain, karena gue pikir sistem kasta itu amat sangat berlaku gitu. Ya lu tahu apa yang gue pikirin karena ya begitulah. Tapi ternyata nggak seperti yang gue pikirin gitu. Mereka tetap bersosialisasi antar kasta. Yang jadi concern itu biasanya pas nikah. Kadang ada tantangan kalau nikah beda kasta. Tapi tetap bisa aja kok asal saling mengerti dan ada persetujuan keluarga. Sekarang nih kita bahas yang sempat viral yaitu ogoh-ogoh. Itu loh boneka raksasa serem yang dibawa pawai sebelum Nyepi. Ternyata bikin ogoh-ogoh itu bisa berbulan-bulan loh. Ada yang udah mulai dari Januari itu udah dicicil bikin ogoh-ogohnya. Dan lo tahu nggak, ogoh-ogoh itu sebenarnya lambang dari buta kala. Atau kalau bahasa kita itu roh jahat dan energi negatif. Jadi tujuan pawai itu biar roh jahat bisa masuk ke ogoh-ogoh itu. Terus malam harinya dibakar. Gue pribadi kaget banget karena ogoh-ogoh segede itu dan effortnya bikinnya itu gila-gilaan. Cuma buat dibakar. Tapi itulah esensinya. Menghancurkan energi negatif biar esoknya nih saat Nyepi semuanya tenang dan suci. Dan uniknya lagi, ogoh-ogoh ini biasanya dibiayai dari dana Banjar. Tahu ya, Banjar yang tadi gue jelasin di awal. Bantuan pemerintah juga sampai patungan para warga. Kadang bagian kepala ogoh-ogoh disimpan untuk digunakan lagi tahun depan. Jadi, walau dibakar, ada simbol yang dilestarikan. Unik ya? Oh iya, ogoh-ogoh yang sering dibawa pawai itu juga punya nama. Apalagi yang mau gue sebutin itu yang viral kemarin. Bibi Anu mungkin kalian juga tahu. Nah, videonya itu yang ini. Juga itu tuh ciri khasnya tuh yang perempuan hamil ya. Itu ada kelihatan perempuan hamil dan juga di depan, belakang, kanan, kiri itu ada gambaran roh jahat di situ. Ya ini yang paling gue suka banget. Tulak tunggul. Gila, itu keren banget detailnya. Gue tuh speechless banget.
fansnya, muscle-nya, semua tuh urat-uratnya sama otot-ototnya gila, itu detail banget. Giginya, matanya, terus kerutan-kerutan di wajah, kerutan di semua badan, itu detail banget. Gue sampai speechless. Gila, ini tuh dana yang dikeluarin buat ini itu berapa? Karena ini tuh lu nilai sendiri dah. Dan mereka itu buat ogoh-ogoh ini sekreatif dan sedetail itu. Gokil banget sih, gue salut sama totalitasnya orang Bali. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum nonton atau kalian yang belum kenal gue, kalian bisa kepoin video yang ada di atas gue. Nah, itu linknya. Kalian bisa klik, di situ ada introduction atau perkenalan. Dan juga di situ gue ngejelasin konten-konten apa yang bakal gue upload buat kedepannya. Kita lanjut, hari rayanya Peace sendiri itu unik banget. Seharian penuh lo nggak boleh keluar rumah dan juga nggak boleh nyalain lampu, bahkan nggak boleh kerja atau bikin suara. Semua diem, bener-bener kayak tombol pause buat 1 hari full. Dan lo tahu nggak, itu momen yang bisa banget dipakai buat refleksi, buat mikir, introspeksi diri, dan mulai ulang hidup lo dari nol. Bahkan bisa dibuat untuk meditasi untuk menenangkan pikiran. Pasti vibes-nya itu damai banget guys. Jujur, ngobrol sama orang Bali dan belajar budayanya bikin gue makin sadar. Indonesia tuh kaya banget loh. Budaya mereka itu masih dijaga kayak yang tadi gue sebutin tuh. Nama, kasta, bahkan budaya setiap tahunnya itu benar-benar dilestarikan dan gak hilang gitu aja. Dan gue rasa itu yang bikin hidup mereka tetap terhubung sama akar dan spiritualitasnya. Kalau lo suka konten kayak gini, yang nyantai tapi bisa bikin lo engah sama hal baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di konten ngobrol-ngobrol seru lainnya. See you on the next video and bye-bye.